49 belum mampu. Bima termenung memikirkan Alia di sela-sela pekerjaannya. Susah payah dia membangun cinta pada Alia, tapi perasaan yang akhirnya muncul tetap sama. Hanya sebagai seorang sahabat. Tapi dia bertekad akan berjuang terus hingga rasa cinta itu akhirnya tumbuh. Bersikap romantis pada Alia sudah dia lakukan. Dan belum membuahkan hasil. Mungkin jalan terakhir adalah memulai untuk berhubungan suami istri yang katanya akan membuat rumah tangga itu semakin harmonis jika kualitasnya bagus. Bima sudah merencanakan apa yang akan dilakukannya nanti di rumah. Ini adalah jalan terakhir yang bisa dia lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta di hatinya. Sore telah tiba dan saatnya Bima pulang ke rumah. Begitu banyak pekerjaan yang harus dia urus hari ini. Kerja paruh waktu tapi dengan pekerjaan jam kerja penuh. Membuat dia kadang harus membawa pekerjaannya pulang. Seperti biasa, dia mengendarai motor yang setiap hari dia pakai. Saat ini dia belum tertarik membawa mobil seperti yang disarankan oleh papanya. Dia lebih nyaman memakai motornya saat ini. Setiap kali lewat depan halte yang ada di depan kantornya, dia selalu teringat Sivana. Apa kabar dia saat ini? Bagaimana sikapnya setelah Alia merekayasa pertemuan kita kemarin ya? Tanya Bima dalam hati. Bima menyempatkan diri membeli keperluan yang kira-kira dia perlukan nanti. Seperti minyak wangi dan pengaman. Setelah selesai masa nifas Alia, Bima ingin memberi ruang bagi Alia untuk fokus mengurus Albi dan dirinya dulu. Bima menghargai jika nanti Alia tidak ingin hamil dulu. Maka dia memerlukan pengaman jika nanti malam mereka jadi berhubungan suami istri. Setelah membeli semua keperluannya, Bima kembali mengendarai motornya. Apa aku sanggup melakukannya tanpa cinta? Aku masih menganggap yang di depanku adalah Alia sahabatku. Ya Allah, jangan biarkan setan merasukiku. Tolong tumbuhkan di antara kami rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain. Bima memejamkan mata lalu menghirup udara dalam-dalam. Dia berharap Alia menyambut niat baiknya ini. Bima dan Alia duduk saling membelakangi saat mereka hendak tidur. Sedangkan Albi ditidurkan di box bayi. Alia, kita lakukan sekarang ya. Apa kamu sudah siap? Bima mengulangnya lagi setelah tadi pulang kerja dia sudah mengungkapkan niatnya itu pada Alia. Maaf Bim, aku rasa lain waktu saja kalau aku sudah siap ya. Aku masih belum nyaman setelah melahirkan. Masih nyeri, jawab Alia. Al, hargailah usahaku untuk menjadikan pernikahan ini seperti yang kita inginkan. Jujur aku pun sulit, tapi aku bertekad untuk melakukannya. Agar hubungan kita ini bisa membaik. Apa kamu masih belum mengerti juga? Kamu selalu menghindariku dengan mencari-cari alasan. Tolong jangan seperti itu. Jujur aku juga masih trauma, Bim. Aku masih belum bisa melupakan kejadian itu. Kalau begitu kamu masih mengingat Devano, aku tidak amnesia, Bim. Tentu aku masih mengingatnya. Bima tidak marah. Dia berdiri menghampiri Alia yang tadi duduk membelakanginya. Al, Bim, mau ngapain? Bima menarik tubuh Alia dan menyuruhnya berdiri. Hingga keduanya kini berdiri saling berhadapan. Alia yang tingginya di bawah Bima, dipaksa mendongak oleh Bima. Alia merasa tidak nyaman saat Bima mendongakkan kepalanya dengan memegang dagunya. Bima kemudian mendekatkan bibirnya dengan bibir Alia. Alia yang terhanyut dengan suasana pun akhirnya menutup matanya saat Bima begitu dekat dengannya. Hingga sesuatu yang dingin dan kenyal itu menyentuh bibirnya pelan. Oek-oek, terdengar suara tangisan bayi Albi dan menghentikan aktivitas keduanya. Oh Albi, kamu mengganggu papa dan mamamu saja. Gak tahu orang lagi seneng ya, gerutu Bima. Alia tersenyum kaku lalu menghampiri Albi yang sedang menangis. Dia pup, Bim, ucap Alia saat melihat popok yang dipakai Albi sudah penuh dengan pup yang berwarna kuning terang. Warnanya kuning terang ya? Tanya Bima saat menghampiri Alia melihat Albi. Lia Bim, ini artinya Albi mendapatkan cukup minum ASI. Karena warna kuning itu artinya bayi cukup minum hin milk. Kandungan ASI yang kaya akan lemak, wah anak papa pasti kenyang sama ASI ya. Ucap Bima. Dia ikut serta membantu Alia membersihkan pup Albi dan mengganti popoknya.
Jelas dong Pa, mamaku kan makan banyak makanan yang bergizi biar asinya banyak. Kalau asinya banyak, aku jadi kenyang deh Pa, ucap Alia dengan suara mirip anak kecil. Setelah itu keduanya tertawa bersama. Alia melihat Bima begitu tulus pada Albi. Sama sekali tidak menganggap Albi adalah anak tirinya. Bima juga sering ikut terjaga di malam hari saat Albi mengajak begadang. Hal itu menyadarkan Alia bahwa yang dikatakan Devano tentang Bima itu salah. "Kamu capek ya Al?" tanya Bima saat Alia sudah selesai mengganti popok Albi dan keduanya kini duduk bersebelahan di tempat tidur. "Capek, tapi senang Bim. Melihat Albi yang tumbuh dengan sehat, aku pijitin ya." Gak usah. Kamu kan capek Bim." "Enggak kok. Aku gak capek." Bima memijit pundak Alia lalu beralih ke tangan Alia. "Enak banget. Sering-sering ya Bim kayak gini. Jadi aku gak perlu pergi ke spa." "Hehe, spanya sama aku aja. Aku jadi tukang pijitnya. Aku pijitin seluruh tubuhmu, termasuk bagian-bagian rahasia." Bima Eya memukul lengan Bima dengan sebelah tangannya yang tidak dipijit Bima. "Kenapa? Suami istri bebas dong ngobrol yang vulgar dikit gak apa-apa." Albi juga belum dengarkan. Bima tertawa sambil masih memijiti Alia. "Ya bebas. Tapi aku kadang masih sungkan loh Bim. Kita ini kayak masih sahabatan aja. Gak kayak suami istri." "Ya makanya dijadikan aja suami istri beneran. Yuk," ajak Bima sambil mencium pipi Alia tiba-tiba. "Bima? Apaan sih? Kamu cium-cium aku?" Pipi Alia memerah menahan maltu. Walau sudah berstatus suami istri, mereka berdua masih malu-malu. "Siapa yang larang emangnya?" "Gak ada sih." Bima menatap Alia, berharap dari tatapan ini akan timbul benih-benih cinta di antara mereka. Pelan-pelan Bima mengusap lembut pipi Alia dan menatapnya dalam-dalam. Kecantikan Alitia memang melebihi Sivana. Tapi apa kecantikan Alia mampu mengalihkan Bima dari Sivana? Saat ini pun Bima tidak tahu. Semakin lama tatapan itu semakin dalam. Keduanya pun mulai terbuai dengan suasana romantis yang tercipta. Hingga Bima akhirnya melepas dua kancing daster Alilia yang paling atas, jantung keduanya kian berpacu. Merasakan sesuatu yang tidak biasa saat Bima membuka kancing baju teratas Alia. Tapi tiba-tiba melepasnya. Wajah Sivana masih melekat dalam ingatannya. Entah kenapa, Bima akhirnya melepaskan tangannya dan memunggungi Alia. "Sudahlah Bim, tidak usah dipaksa. Aku tahu kamu belum mampu melakukan tugasmu. Kini kamu sadarkan bahwa hubungan suami istri itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kecuali bagi orang-orang yang tidak punya otak seperti aku dulu. Orang yang tidak punya otak akan melakukannya sembarangan. Tanpa cinta, tanpa pernikahan, dan tanpa doa tentunya."